Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dengar UII punya pusat kajian tafsir, Pak Rektor. Akan didirikan. Ini dengan ahli-ahli pakar-pakar. Ustaz Somad, kami punya kajian ahli tafsir terdiri dari pakar-pakar, dari pakar aspek bahasanya, pakar sejarahnya. Tadi disebut ada Gus Baha. Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau bapak ibu tanya tentang fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Kiai Ahmad Bahauddin atau akrab disapa Gus Baha saat ini tengah menjadi salah satu ulama Nahdlatul Ulama paling populer. Ia dikenal dengan sebagai kiai penghafal Al-Quran. Dilansir dari laman Nahdunu, pada Kamis 16 April 2020, Gus Baha lahir pada 1970, merupakan putra dari pengasuh pondok pesantren Al-Quran Kerangan, Naruka, Rembang, Kiai Nur Salim. Ayahnya ini adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdus Salam Kajen Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim inilah Gus Mik atau Kiai Haji Hamim Jazuli memulai gerakan Jantiko atau Jemaah Anti Koler yang menyelenggarakan samaan Al-Quran secara keliling. Kemudian Jantiko berganti sebagai Majelis Nawaitu Topo Broto atau Mantap, lalu berubah menjadi Dzikrul Ghafilin. Namun terkadang ketiganya disebut bersamaan, yaitu Jantiko, Mantap, dan Dzikrul Ghafilin. Gus Baha lebih memilih Yogyakarta sebagai tempatnya memulai pengembaraan ilmiahnya. Kemudian pada 2003 ia pun menyewa rumah di kawasan Yogyakarta. Kepindahannya tersebut diikuti oleh sejumlah santri yang ingin terus mengaji bersamanya kala itu. Selain dengan kealiman dan nasabnya yang bagus, banyak juga kiai Nusantara yang mengagumi Gus Baha tersebut. Salah satunya adalah Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Abdi Hidayat. Lantas bagaimana pengakuan Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Abdi Hidayat dalam salah satu ceramahnya tentang Gus Baha? Simak ulasan lengkapnya. Pertama, tentang pendidikannya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Sejak kecil, Gus Baha menempuh keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri, Kiai Nur Salim Al-Hafidh. Hingga pada usia yang masih sangat muda, Gus Baha dapat menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan pengawasan ketat dari ayahnya sendiri. Hal ini dikarenakan karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makharijul huruf. Ketika Gus Baha beranjak remaja, Kiai Nur Salim menitipkan anaknya atau Gus Baha untuk mondok dan berguru kepada Syekhina Kiai Maimun Zubair atau Bahmun di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, jaraknya sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah Gus Baha semakin terlihat menonjol dalam ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti karena beberapa amanat bertisius keilmian yang diemban olehnya selama mondok di Al-Anwar. Berhasil menghafal dan menamatkan berbagai kitab seperti Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Ketika mondok di Al-Anwar, Gus Baha juga menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain itu, ia menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatikan Arab seperti Imriti dan Alfiya Ibnu Malik. Lebih lanjut, dari sekian banyaknya hafalan tersebut, membuat Gus Baha mendapat predikat sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di eranya. Bahkan, setiap musyawarah yang akan diikutinya malah ditolak oleh santri lainnya. Hal ini bukan karena ada rasa iri, namun Gus Baha telah dianggap tempatnya bukan berada di level santri pada umumnya karena keadalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalannya. Selain menonjol dengan keilmuannya, Gus Baha merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu mendampingi gurunya yaitu Mbah Mun, mulai dari duduk santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Suatu hari, Gus Baha pernah dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Mbah Mun. Saking cepatnya takbir itu akhirnya ditemukan. Tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud hingga gurunya pun terharu dan menghentikan, "Iya hak, kon pancen cerdas tenan. Iya hak, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Mbah Mun ketika memberikan mawaiz berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyok Baha iku. Santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu, kata Mbah Mun.
Dalam riwayat pendidikannya, semenjak kecil hingga ia mengasuh pesantren warisan ayahnya saat ini, Gus Baha hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar Karungmangu, Rembang. Ayah Gus Baha pernah menawarkan kepadanya untuk mondok di Rosaifah atau Yaman. Akan tetapi, jawaban Gus Baha cukup mengejutkan. Ia lebih memilih untuk tetap di Indonesia, setia kepada alma mater Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah BP Al-Anwar dan pesantrennya sendiri, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Kemudian tentang pernikahan. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiah di Sarang, Gus Baha akhirnya menikah dengan salah satu ning pilihan pemannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Namun, sebelum Gus Baha menikah, ada cerita menarik. Setelah acara khidbah atau lamaran selesai, Gus Baha tiba-tiba menemui calon mertuanya dan mengatakan sesuatu. Ia menyampaikan bahwa dirinya hanya hidup sederhana, tidak mewah. Kala itu, ia sekaligus meminta calon mertuanya tersebut agar mempertimbangkannya kembali. Namun calon mertuanya malah tersenyum sambil berkata, "Kalau ada sami mawon kalih kulo." Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan ketika ia akan berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler atau bus kelas ekonomi. Berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaannya itu bukanlah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Gus Baha biasanya hidup sederhana bukan karena keluarga miskin, namun silsilah keluarganya dari pihak ibu, atau lebih tepatnya lingkungan keluarga di mana ia diasuh sejak kecil, malah tidak ada satu keluarga pun yang dinyatakan kurang mampu. Semua serba berkecukupan. Bahkan kakek Gus Baha dari garis ibunya merupakan juragan tanah di desanya. Gus Baha mengatakan, kebiasaan hidup sederhana adalah karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Kemudian ada salah satu wasiat dari ayahnya adalah agar ia menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal inilah yang kini mewarnai kepribadian dan kehidupan Gus Baha dalam kesehariannya. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Ia akhirnya menetap di Yogyakarta sejak 2003. Selama di Jogja, ia hanya menyewa rumah untuk menempati keluarga kecilnya, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Semenjak Gus Baha hijrah ke Yogyakarta, banyak santri-santrinya di Karangmangu yang merasa kehilangan induknya. Hingga pada akhirnya santri-santri itu menyusul ke Yogyakarta dan patungan untuk menyewa rumah dekat rumah Gus Baha hanya untuk tetap bisa mengaji kepada gurunya itu. Pada 2005, ayah Gus Baha Kiai Nur Salim jatuh sakit. Ia pun harus pulang untuk sementara waktu agar bisa ikut merawat ayahnya bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka, beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Baha tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Yogyakarta karena ia diamanahi oleh ayahnya untuk melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di LP31A Narukan. Banyak yang merasa kehilangan atas kepulangan Gus Baha ke Narukan. Akhirnya para santrinya sowan dan memintanya agar dapat kembali ke Yogyakarta. Hingga pada gilirannya Gus Baha bersedia, namun hanya 1 bulan sekali, dan itu berjalan hingga kini. Selain pengasuh pengajian, ia juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran UI Yogyakarta. Dari kisah inspiratif semua ini, hal ini diakui oleh ulama Nusantara seperti Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Ade Hidayat. Ustadz Abdus Somad menyatakan bahwa Gus Baha sangat pakar dalam ilmu Al-Quran, pakar tafsir, diberi Allah juga ilham dan banyak hal baru yang kita dengar dari kajian-kajian beliau. Dan rupanya beliau termasuk mustasar, penasehat, dan juga merupakan pendiri dari pusat kajian tafsir. Nah, ini baik sekali, ungkap Ustadz Abdus Somad. Selain Ustadz Abdus Somad, ada juga Ustadz Ade Hidayat yang mengagumi beliau Gus Baha. Ustadz Ade Hidayat menyebut Gus Baha adalah manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Jadi kalau bapak ibu ingin bertanya masalah fikih, beliau sangat luar biasa. Namanya Gus Baha. Kalau ada pengajiannya, datangi pengajiannya karena beliau adalah orang yang sangat mengerti Al-Quran, ungkap Ustadz Ade Hidayat. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Alhamdulillah saya dengar UII punya pusat kajian tafsir, Pak Rektor. Akan didirikan. Ini dengan ahli-ahli pakar-pakar. Ustaz Somad, kami punya kajian ahli tafsir terdiri dari pakar-pakar, dari pakar aspek bahasanya, pakar sejarahnya. Tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau hafal Al-Quran, lalu kemudian mengerti tafsir, pakar, diberikan Allah pula ilham. Banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasar, penasehat, bahkan salah satu dari pendiri
pusat kajian tafsir. Ini baik sekali. Terus waktu itu dimanfaatkan. Nanti akan membahas turunan ayat Al-Quran dengan hadis. Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau bapak ibu tanya tentang fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau. Itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang, termasuk sama ponanya Lukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, saya beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan karena saya menghormati kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, gelalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar pertama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kerso nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan nulis kitab itu. Aku nakit tunggal itu kuning toko terus itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah bangun al-ulama al-mujaddidun, saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya ya khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. فزاد ثباتا به وارتكز وأخذك للشيء من أصله كأخذك للخبز ممن خبز ومن كان ذا خصلة تتقى وقد خلا يخفى ذلك نز وللناس في طبعهم عبرة فهذا صفيق وذلك قز فهذا صفيق وذلك قز ولا خير في صاحب ماذق إذا كان من خلف ظهرك دز ومن كنت يوما بحاجته أدار إليك قفاه وفز ولم يك ضرا بصاحبه وما لزم الصدق فيه ولز وقد كنت برا به واصلا وبين تقوم بوصلك جز وبين تقوم بوصلك جز ألا إن شر الرفاق فتى إذا عبد. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.